asnafa murattabah. Sudah kami jelaskan. Anna hadhihi al-asnaf, bahwasanya kelompok ini murattabatun qiyasan ala jihatil asabah. Ini diberikan urutan atau tingkatan sebagai kias terhadap jalur asabah. Faulahum bil irsi juz'ul mayyiti awi far'uh. Maka yang lebih berhak mendapatkan warisan itu adalah juz'ul mayyit, yaitu keturunan mayit. Fa in faqada fa aslu, kalau tidak ada far'ulnya maka aslul mayyit. Fa in faqada fa far'ul ikhwah, kalau tidak ada maka far'ul ikhwah, anak keturunan dari para saudara. Fa in faqada fa far'ul umumati wal khu'ulah, kalau tidak ada juga maka anak keturunan dari bibi, umumah dan khu'ulah. Fa in faqadu fa auladuhum wa man fi hukmihim, kalau tidak ada juga maka anak keturunan mereka dan yang ada dalam hukum mereka atau yang sehukum dengan mereka. Kabanatil ammi syaqiqi aw li'ab, seperti para putri paman kandung atau seayah. Wa mana hadza ada mazhab ahlul qarabah, maknanya makna penjelasan ini berdasarkan mazhab ahlul qarabah, anna kullu sinfi min hazil asnaf, bahwasanya setiap dari kelompok ini mazala maujudan, selama ada, fa innahu yahjubu man ba'da, maka dia menghalangi yang ada setelahnya. Sinful awwal yahjubu tsani, maka kelompok pertama menghalangi kelompok kedua. Wasinfus tsani yahjubu tsalis, kelompok kedua menghalangi yang ketiga. Wa hakaza, demikian seterusnya. Kama fi jihatil asabati bin nafs, bagaimana dalam jalur asabah bin nafs. Walihazza nassa fuqahaul ahnafi ala ma yali, oleh karena itulah para ahli fikih kalangan Hanafi menegaskan, menyatakan sebagai berikut: inna zawil arhami yurattabuna fil irsi tartibal asabati bin nafs, bahwa sungguhnya zawul arham diurutkan dalam kewarisan sesuai dengan urutan asabah bin nafs. Fa yuqaddamu furu'ul mayyiti min ghairi ashabil furudi wal asabat, didahulukanlah far'ul mayyit, anak keturunan mayyit, dari selain ashabul furud dan asabat. Kauladil banat, seperti para keturunan dari para putri. Wa innazalu, terus ke bawah. Summa usulul mayyit wal jaddi wal jaddati ghairi sahihaini wa in alaw, kemudian usul mayyit ke atas seperti kakek dan nenek yang tidak sahih, artinya dari jalur ibu, terus ke atas. Summa furu'u abawaihi ka auladil akhawati wa banatil ikhwati wa in nazalu, kemudian anak keturunan dari kedua orang tua, seperti para anak-anaknya para saudara dan juga putri-putri dari para saudara, terus ke bawah. Summa furu'u ajdadihi wa jaddatihi min at-ta'ifis sittil mazkurah, kemudian anak keturunan dari kakek neneknya yang termasuk golongan 6 yang sudah disebutkan dalam pertemuan yang lalu. Wa yakunul irsu aydan hasba tartibiha, kewarisannya juga sesuai dengan urutan tersebut. Ya, itu kaifiat ya, atau tata cara pembagian warisan al-tawil kurba berdasarkan mazhab ahlul qarabah. Baik, sekarang kita lihat syaratnya ya, syarat pewarisan zawul arham. Yang pertama, syaratul awal, la yujada sahibu fard, tidak terdapat sahibu fard, pemilik bagian tertentu. Mengapa? Li'annahu idza wujida, kalau dia ada, ya, bila dia ditemukan sahibu fard ini, maka akhadha fardahu, dia akan mengambil bagian tertentunya itu. Summa akhadha al-baqi radda, kemudian dia akan mengambil sisa sebagai bentuk rad. Itu syarat pertama. Syarat kedua, syaratus tsani, alla yujada asib, tidak terdapat pengambil sisa asib.
Ya nalasiba iza wujida akhadha tarikata kullaha idzan farad. Karena pengambil sisa ini bila ditemukan, dia mengambil harta peninggalan itu seluruhnya bila menyendiri, wa akhadzal baqiya ba'da ashabil furud idza jatama'a ma'hum, dan mengambil sisa setelah para pemilik bagian tertentu bila berkumpul bersama mereka. Jadi baik sahibu fardnya tidak ada, kemudian asibnya juga tidak ada. Amma idza wujida ahaduz zawjain, adapun bila ditemukan salah satu dari suami istri, fa innahu yakhusu fardhah, maka dia mengambil bagian tertentunya, wal baqi yakunu li zawil arham, sementara sisanya diperuntukkan bagi zawul arham. Jadi untuk suami istri tidak diberikan rad kalau zawul arhamnya ada. Mengapa? Li'anna radda ala ahadiz zawjaini martabatuhu mutaakhiratun an martabati zawil arham. Karena rad terhadap salah satu dari suami istri itu tingkatannya lebih di belakang ketimbang tingkatan zawul arham. Walihada yakunul baqi li zawil arham. Karena itu sisanya diberikan kepada zawul arham. Meskipun sebenarnya ada ikhtilaf ya dalam perkara ini, silakan dirujuk kembali ya, raji maratibal warasati sad samaniyah wa isrina min hazal kitab. Silakan rujuk tingkatan-tingkatan para ahli waris disebutkan dalam halaman 28 dari kitab. Nah, tapi syarat secara umum demikian ya. Nah, sekarang kita lihat tambihatun hamah. Ini peringatan penting ya, catatan penting. Idza faradatur rahimi min ayyi sinfin kana min al-asnaf al-arba'ati sabiqah. Bila menyendiri zaur rahim ya, keempat yang lain, artinya hanya ada satu orang, maka innahu yakhuzul ma yakullah, dia mengambil harta itu semuanya, zakaran kana au unsa, laki-laki atau perempuan sama. Ini kalau menyendiri. Atau ya'khudhul baqiya in kana hunaka ahaduz zawjain, mengambil sisa bila terdapat salah satu dari suami istri. Idza ta'addada fa yakunu tarjihu 'ala syakli tali. Bila berbilang, artinya zawul arhamnya lebih dari satu orang, maka tarjih atau pengunggulannya dalam bentuk atau dalam ketentuan berikutnya. Yang pertama, tarjihu bi qurbi darajah. Tarjih berdasarkan kedekatan tingkatan atau kedekatan derajat. Fa'ulahum bil mirasi aqrabuhum darajatan. Fa bintul binti tuqaddamu ala bintil binti wa ala bini bintil binti lianna darajataha aqrab. Maka yang lebih berhak mendapatkan warisan itu adalah yang paling dekat derajat. Sehingga bintul binti ya, putrinya putri itu lebih didahulukan terhadap bintil binti. Karena derajatnya lebih dekat. Wa ala bni bintil binti, juga dibandingkan ibnu bintil binti. Yang darajataha aqrab, karena derajatnya yakni bintul binti tadi itu lebih dekat. Yang kedua, wa idza kana hunaka ittihadun fid darajah, bila terdapat kesamaan dalam derajat, level derajatnya setara. Fa aulahum bil mirasi man adalah minhum ilal mayyiti biwarisi sahibi fardin aw asib. Maka yang paling berhak di antara mereka untuk mendapatkan warisan itu adalah yang paling terhubung di antara mereka kepada mayit ya, dengan satu orang ahli waris, entah itu sahibu fardin atau asib. Contoh, misal lau mata syakhsun an binti binin wa bini binti. Seandainya seorang meninggal ya, laki-laki meninggalkan bintu binti binti. Jadi ada bintu binti binin, maaf ya. Ini berarti anak laki-laki dulunya. Dia punya anak perempuan. Dia anak perempuan nggak ada. Lagi anak perempuan namanya binti binin. Dia juga meninggalkan
wabni bintin. Jadi dia punya anak perempuan yang dulu sudah meninggal. Anak perempuan ya. Kemudian ada laki-laki yang juga sudah meninggal. Punya laki-laki. Ini secara darajah sama. Jaraknya dibandingkan si mayit ini diperantarai oleh dua orang. Fa fi hadhihi surati tahadatid darajah. Dalam gambaran ini setara derajat itu. Lianna kullam minhuma yantasibu ilal mayyiti bi darajatihi. Karena masing-masing dari keduanya terhubung kepada si mayit melalui dua tingkatan. Ini tingkatan orang tuanya dan kakek neneknya. Hanya saja bedanya ghayra anna binta bintil ibni, hanya saja si binta bintil ibni ya, yang ini ya. Binta ibni. Ya. Binta ibni ya. Ya. Hanya saja yang pertama ini intasabat ilal mayyiti biwaris. Dia terhubung kepada si mayit dengan ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya siapa? Ya. Dia terhubung kepada ini. Ini ahli waris. Ahli waris itu karena bintu benin. Bintu benin itu sahibah fardin. Wabna benil binti intasaba ilahi bighairi waris. Sementara ibnu ibnil binti, ahli waris yang kedua, ibnu ibnil binti, ini terhubung kepadanya, kepada si mayit itu tanpa ahli waris. Artinya yang ada di atas ini bukan ahli waris. Nah, ini namanya ibnu binti. Ibnu binti itu bukan ahli waris dalam pengertian sahibu fardin atau asib. Lianna abahu huwa, karena ayahnya si bapaknya itu adalah bintu benin. Ayahnya adalah ibnu bintin. Ibnu binti ini min zawil arham, tergolong zawul arham. Jadi ini waris ya, atau sahibu fard. Ini sahibu fard. Nah, sementara bapaknya ahli waris kedua ini bukan sahibu fard, ini adalah apa? Zur arham atau zur rahim. Karena dia dari jalur perempuan. Sementara ini jalur laki-laki, ibnu. Jadi bikhlafi bintil binti, berbeda dengan bintul ibni ya, bikhlafi bintil ibni, berbeda dengan bintul ibni. Fa inha sahibatu fard, karena bintul ibni sahibah ya, perempuannya sahibah fard. Fatakunu jami'ut tarikati huna liman adalah biwaris. Maka seluruh ahli waris, seluruh warisan di sini itu diperuntukkan kepada yang terhubung dengan ahli waris. Dalam hal ini adalah ahli binti bintil ibni, kepada bintu bintil ibni. Jadi bukan masalah laki perempuannya. Nah, ini perempuan, ini laki-laki nggak dapat. Cicit ini ya. Cicit ini nggak dapat yang laki-laki. Cicit perempuan dapat. Dapatnya gara-gara orang tuanya berbeda. Ya. Kalau ini orang tuanya sahibul fard, kalau ini orang tuanya zur rahim. Jadi yang dapat cuma binti benin. Ya. Yang ketiga, bagaimana kalau sama juga derajatnya, sama juga dari segi idla'nya? Idza tasawa fil darajati wa fil idla'. Sama setara dari segi tingkatan dan juga dari segi keterhubungan dengan si mayit. Maka yakunu tarjihu hina izin bi quwwatil qarabah. Maka pengunggulannya pada saat ini berdasarkan kekuatan kedekatan. Bukan lagi kekuatan derajat, tapi kedekatan apa? Qarabah. Kenapa tidak pakai kedekatan derajat? Karena derajatnya sama.
Contoh selalu. Lau mata an binti akhin syakikin wa binti akhin liab. Seandainya seorang meninggal dunia, ya, orang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan siapa? Binti akhin syakik, meninggalkan putri dari saudara kandung. Dia punya saudara kandung, ya. Saudara kandung ini saudara kandungnya sudah nggak ada juga. Kandung ini punya putri, ini bintu akhin syakik. Kemudian dia juga punya bintu akhin liab, ya, dia punya saudara sebapak, ya, ini saudara sebapak, ini saudara sebapak, ya. Ini saudara sebapak, yang saudara sebapak ini juga punya putri. Ya. Ini binti akhin syakik, ini binti akhin liab. Ini kalau dilihat derajatnya sama, level sama, ya. Kemudian sama-sama diperantarai oleh sahibu fard. Ini bapaknya adalah sahibu fard karena akhun syakik. Kemudian pula akhun liab juga sahibu, ya. Sahibu fard atau bisa jadi asobah dua-duanya. Jadi maka dalam kasus di sini fal maluhu kulluhu li bintil akhi syakik. Maka harta di sini seluruhnya diberikan kepada bintu akhi syakik. Ahli waris yang pertama. Kenapa? Li kauniha aqwa qaraba. Karena dia lebih dekat ke kerabatannya. Jadi si mayitnya ini dia lebih dekat. Kenapa? Karena bapaknya itu adalah saudara kandung dari jalur bapak dan ibu. Sementara yang ahli waris satunya hanya dari bapak, dari jalur bapak. Contoh yang lain, walau mata'an binti bini akhin li abin, binti bini akhin li abin akhar. Ini sama-sama ini. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah bintu ibni akhin, putrinya ya dari anak laki-laki saudara seayah. Jadi dia punya saudara seayah, yang saudara seayah itu punya putra, yang kemudian dari situ punya putri. Ya. Jadi orang meninggal, dia punya bapaknya, punya saudara seayah, saudara seayah di sini. Kemudian saudara saya ini punya putri, punya putra dulu. Saya ini punya putra, yang putra ini punya putri, namanya binti ibni akhi li'ab. Ya. Tapi dua orang, ya, bisa langsung dua begini, bisa juga ada saudara yang lain begini, ya. Kemudian di sini ada putri. Ini juga namanya ibni apa? Ini binti beni akhin li abin. Tapi akhar yang lain itu bisa beda bapak tapi sama-sama ibni akhin. Ya. Atau bisa juga sama lebih muda ya di sini. Bisa. Misalnya ya. Nah, kalau seperti ini dari segi darajah sama, idlahnya juga sama. Sama-sama dihubungkan oleh ibni akhin li ab. Maka kalau seperti ini tidak bisa diunggulkan. Ya. Di fal malu bainahuma munasafah. Ya. Maka harta di antara keduanya itu dibagi, ya, dibagi setengah-setengah. Littihadihima fi quwwatil qarabah, karena kesetaraan keduanya dalam kekuatan kekerabatan. Gitu ya. Satu lagi. Wa idza tasawu fi quwwatil qarabati aidan, jika mereka sama dalam kekuatan kekerabatan pula, akanu syuraka fil irs, maka mereka berserikat dalam kewarisan. Misal contoh yang lain di sini, misaluhu law mata an binti bini amin syakikin wa binti bini amin syakikin akhar. Mirip lah kasus tadi ya. Sama-sama putri dari ibnu amin
syakik. Saya tidak usah gambar lagi karena ini sama. Ya. Kemudian ada satu lagi, kalau ini 3 ya, wa binti ibni amin syakikin akhar, berarti ada 3 orang binti ibni amin syakik. Maka kanal malu maksuban bainal banatis salasi ala sawa. Harta itu dibagi di antara ketiga putri ya, putri yang 3 orang itu secara sama. Istiwaihinna fil qarabati wa fid darajah, karena kesamaan mereka dalam kekerabatan dan juga dalam derajat. Nah, cukup jelas lah ya. Kemudian mulahazah, ini tambahan ya, catatan tambahan yang juga penting. Yulahaz, perlu ditambahkan ya, fi taurisi zawil arham, dalam pewarisan zawil arham, anna lidzakari dhiful unsa, bahwa untuk laki-laki itu 2 kalinya perempuan. Kama huwal hal fil asobat, sebagaimana keadaannya dalam asobat. Hatta law kana zawul arhami min auladil ikhwati wal akhawati lum. Meskipun zawul arham dari berasal dari ya, berupa apa? Anak keturunan para saudara-saudari seibu. Kalau kita ingat kemarin pembahasan saudara-saudari seibu itu kan ada pembedaan, tidak ada pembedaan, setara. Saudara seibu dengan saudari seibu itu berserikat. Itu dalam pembahasan ikhwah lium. Tetapi untuk anak keturunan mereka yang merupakan zawul arham, itu seandainya ada laki perempuan, maka mereka tetap berserikat, tetapi tidak dibagi sama sebagaimana orang tuanya, tetapi dibagi laki-laki 2 kali dan perempuan. Kemudian nihayatul bas ya, akhir pembahasan. Hadhihi lamhatun khatifatun an taurisi zawil arhami ala mazhabi ahli qarabati alladhi wa mazhabu Ali bin Abi Thalib wa mazhabul a'immatil ahnaf. Inilah uraian ringkas tentang pewarisan zawul arham terhadap atau berdasarkan mazhab ahlul qarabah yang merupakan mazhab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga mazhab para imam mazhab Hanafi. Hadza mazhab wal mutabbaq fil biladil arabiyyah wal islamiyah. Mazhab ini ialah yang diterapkan di sebagian ya, di ba'dil bilad, sebagian negeri Arab ya dan Islamiyah. Apalagi dahulu Turki Utsmani pernah ya menjadi pusat kekhilafahan Islam. Pandangan ini diadopsi sehingga cukup banyak digunakan. Nilai kekuasaan Turki Utsmani itu paling luas dibanding kekhilafahan yang lain, sehingga penerapannya juga bisa dibilang paling banyak ya. Walihadzal mazhabi furu'un katsirah. Sebetulnya mazhab ini juga punya cabang yang banyak lagi. Kalau mau dirinci lebih detail itu banyak lagi. Ya, fi kaifiyati tawrisi kulli sinfi minal asnafil arba'ati sabiqah. Dalam kaifiat pewarisan masing-masing kelompok yang 4 terdahulu. Wa fihi aidan ikhtilafun fi ba'di suwari tawrisi bainal imam Abi Yusuf wal imam Muhammad sahibai imam Abi Hanifah. Terdapat pula ikhtilaf pada sebagian deskripsi pewarisan antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, yang keduanya merupakan sahabat Imam Abu Hanifah atau murid Imam Abu Hanifah. Wa qad darabna anha safha, sudah kami paparkan tentangnya ya secara ringkas ya. Safhan ini bisa dibilang ya 1 halaman, tidak banyak ya. Dalam nazkur tafsilat, kami tidak sebutkan perincian-perincian ya. Wa furu'a hadzal mazhab, juga percabangan mazhab ini. Li'anna al-mu'awwala alaihi innama huwa mazhabu ahli tanzilil mutabbaq al-mutabbaqu fil biladil hijaziyah. Karena yang diprioritaskan tidak lain adalah mazhab ahlu tanzil. Meskipun ini mazhab ahlul qarabah pakai luas ya. Tapi karena beliau ini berada di Hijaz, beliau fokus ya, beliau prioritaskan ya mazhab ahlu tanzil yang diterapkan di negeri Hijaz. Bahwa mazhabul imam Ahmad bin Hanbal, itu mazhab al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian juga wal mutaakhirin min fuqaha al-malikiyah dan syafi'iyah,
juga kalangan mutaakhirin dari para ahli fikih Malikiyah dan Syafi'iyah. Kemarin sudah sempat kita singgung sebetulnya di mazhab Syafi'i mekanismenya tidak persis begitu, diberikan kepada Baitul Mal. Cuma kan persoalannya Baitul Mal yang muntazim sekarang itu tidak ada. Maka secara praktis mirip dengan mazhab dari mazhab Hambali. Bahwa min haitsu tatbiqu ashalu wa aisar. Dari segi penerapan dia memang lebih mudah dan gampang. Gampang karena hanya lihat asalnya. Tidak perlu lagi kita repot mentarjih. Ini mentarjih dari sisi karobah, dari derajat kemudian karobah. Nah, itu agak rumit. Kalau ahlu tanzil tinggal lihat asalnya bagaimana. Wa alaihi muawwal, dan inilah yang diprioritaskan. Radhiyallahu an jami'i sahabati wat tabi'ina wa 'anil a'immatil mujtahidina wa 'anil ulama'il 'amilin alladziina bazalu juhudin kabiratan fi khidmatil ilmi wad din. Ini sebetulnya doa ya. Doa beliau karena sebetulnya ini akhir pembahasan kitab sebenarnya. Jadi pembahasan di belakang itu lebih sebagai tambahan. Ya, pembahasan inti dalam Al-Farah ini sampai di sini sebetulnya. Makanya beliau tutup dengan doa. Semoga Allah meridhoi seluruh sahabat, tabi'in, juga para imam mujtahidin serta para ulama amilin yang senantiasa beramal, alladzina bazalu juhudan kabirah, yang telah mengerapkan segenap upaya yang banyak fi khidmatil ilmi wad din, dalam melayani ilmu dan agama. Wa jazaahumullahu 'anil islami wal muslimina khairal jazaa. Semoga Allah memberi balasan kepada mereka atas Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Allah lah pemberi taufik dan memberi petunjuk kepada selurus-lurusnya jalan. Ya, dan dengan mungkin ikhlas sekalian berakhirlah pembahasan utama dalam kitab ini. Nah, adapun yang belakang ini namanya tambahan saja ya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan datang. Ada mirasul khumsa tentang hermafrodit, kemudian ada mirasul hamil, warisan wanita hamil dan anaknya, kemudian nanti juga ada pembahasan tentang mirasul mafqud, miras pewarisan orang yang hilang ya. Kemudian yang terakhir nanti ada khotimah sebagai penutup fi mirasil gharqa wal hadma ya. Insyaallah nanti kita kurang lebih 1, 2, 3 ya 4 ya, kurang lebih 4 bab lagi. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada ya sampai dulu sampai di situ. Wa'afu minkum wa barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.